Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Muhammad Ahir di podcast FKIP Unismu Makassar. Senang sekali rasanya kembali saya bisa hadir bersama dengan para pemirsa, para pecinta FKIP Podcast Unismu Makassar. Hari ini saya sengaja mengundang beliau kembali, Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar. Apa kabar Pak Dekan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya lihat ini Pak Dekan tambah semangat, tambah ceria pada hari ini. Sengaja saya hadirkan beliau untuk sedikit mengupas selayang pandang lah ya, apa FKIP Unismu Makassar, kemudian harapan-harapannya tentu di keberadaannya dalam dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, dan tentu khususnya di Sulawesi Selatan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pak Dekan, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Ya, alhamdulillah, insyaallah ya. Baik Pak Dekan, mungkin sebelum kita sedikit ulas tentang selayang pandang, tentu para pemirsa ingin mengetahui siapa sih Dekannya FKIP ini, dari mana gitu, asalnya. Iya. Bisa saja ada yang bertanya dari mana, kemudian misalnya apakah ini. Makanya mungkin Pak Dekan itu SD SMP di mana ya Pak Dekan? Saya lahir dan besar sampai selesai SMA itu di Kota Parepare, kota kelahiran Presiden ketiga Republik ini, Pak Habibie. Bapak Mama memang Ya, aslinya Sidrap tapi migrasi ke Parepare, kemudian kami semua lahir dan besar di situ. Oh iya Pak Dekan, saya sih banyak dengar cerita ini Pak Dekan, tentang sisi hidup Pak Dekan sebelum jadi dekan ini. Ini agak memiriskan juga, dari sekolah katanya di SD, SMP, SMA pernah jual gorengan, pernah jadi tukang batu, bahkan pernah apalah banyak kisah yang saya dengar, kisah hidup dari Bapak ini. Bisa diceritakan sedikit dong Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua, para pemirsa FKIP Unismu Podcast. Kalau bicara tentang sisi hidup, ya memang semua orang punya keunikan gitu ya, tentu punya sesuatu yang berbeda gitu ya. Tadi Pak Ahir tanya saya bagaimana kehidupan saya dari SD gitu sampai SMA sampai bisa ke perguruan tinggi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ini lahir dan besar sampai di SMA itu di Kota Parepare. Masa kecil di Kota Parepare itu bersama dengan 7 bersaudara, dan lahir dibesarkan oleh seorang ayah, seorang bapak yang memang berprofesi sebagai tukang jahit rumahan ya kalau istilahnya kami itu. Kemudian dari seorang ibu yang sama sekali tidak bisa membaca dan juga sama sekali tidak bisa mengenal huruf. Ya, tapi alhamdulillah dengan satu hal yang sering beliau sampaikan ke kami semua, itu adalah bagaimana mendisiplinkan diri gitu ya, untuk bisa menjadi bagian dari paling tidak untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan gitu. Jadi saya dari 7 ini saya ke-6 ya, masa SD saya habiskan di kampung itu, di kota itu, dengan ya sama dengan teman-teman yang lain di masa kami. Jadi Bapak Mama ini enggak pernah mengecap sekolah atau kalau almarhum bapak itu memang hanya sampai SMA, kemudian ibu yang dulu sekolah rakyat ya istilahnya ya, tapi itu memang juga sama sekali tidak. Luar biasa loh Pak Dekan, walaupun profesinya beliau berdua almarhum ya, almarhum ya, mampu mendidik ya, termasuk bapak ini sampai malah di S3. Kemudian S1-nya Pak Dekan di Unismu Makassar kan? Oke, S1 saya itu selesai di Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Saya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillah bisa selesai tidak sampai 4 tahun ya. Walaupun aktif di berbagai organisasi kampus, baik intra maupun ekstra. Ya, kalau ekstra yang kita kan di sini itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tentunya. Kemudian di intra mulai dari himpunan mahasiswa jurusan sampai di tingkat dulu istilahnya Dewan Kedaulatan Mahasiswa Perguruan Tinggi, kalau sekarang ini BEM gitu ya. Waktu itu terakhir saya sebagai sekjen, dan alhamdulillah dengan prinsip yang kita bangun waktu itu, sukses tadi, unggul organisasi, tertib beribadah, ini bisa terwujud, terimplementasi gitu. Jadi berorganisasi juga tetap fokus pada kewajibannya, itu yang menyelesaikan studi kita gitu kan. Jadi alhamdulillah saya bisa selesai, kalau mau dihitung sih nggak sampai 4 tahun gitu ya, dan juga tetap dengan IPK yang
cukup ya cum laude lah waktu itu. Saya dengar kan Pak Dekan ini pernah jadi ketua MJ. Betul. Kemudian Ya. pernah di sekretaris jenderal, Ya. di presiden mahasiswa, Iya, BEM ya Pak. BEM. Kalau dulu namanya DKMPT ya, DKMPT. Sekarang istilahnya BEM gitu. Ya, aktif di komisariat Pak Iya. Dekan. Kemudian sisi lain Pak Dekan yang saya tahu ini S2-nya di Di Jogja, ya di Jogja waktu itu. Iya. Kemudian lanjut lagi di S3. Iya. Saya dengar-dengar katanya Pak Dekan ini pernah ke Amerika, Iya. kemudian New Zealand, Iya. terus Betul. terakhir diambil program S3-nya ini di UTM Malaysia. Iya, betul. Ceritanya Jadi bagaimana jadi sebenarnya? gini, selepas saya S1 di Unismu ini, Ya. saya tetap berada di kampus mengabdikan diri walaupun dengan status yang belum jelas waktu itu ya. Apakah ini kami dosen atau apa ya? Istilahnya waktu itu ya asdos lah, asisten dosen gitu ya. Asisten dosen, kemudian berjibaku 2 tahun sampai 3 tahun, kemudian saya ke Jogja, alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah untuk bisa lanjut program S2 2 tahun. Ya itu juga menyelesaikan studi S2, alhamdulillah tidak sampai 2 tahun juga sih kalau kita mau menghitung mulai studi sampai kepada sidang tesis waktu itu. Kemudian setelah selesai saya kembali ke sini di 2008 kalau nggak salah. Itu saya coba apply untuk ke Amerika ya, dan dari situ luar biasa lah pengalaman melihat negara adikuasa ya, adidaya orang istilahkan waktu itu, yang memang peradaban keilmuannya sangat luar biasa. Tapi pernah sakit katanya dia. Ya itu yang membuat saya harus balik karena Adaptasi cuaca mungkin, ya. ada vonis dari dokter yang juga sedikit mengerikan lah, sehingga saya harus balik. Kemudian 2010 saya ke New Zealand untuk program lain. Kemudian 2011 saya bersama dengan teman-teman berkat program dari Pak Syahrul Yassin Limpo waktu itu, ketika beliau sebagai gubernur di provinsi ini punya program 5.000 dokter, saya apply kemudian diterima, alhamdulillah bisa masuk di University Teknologi Malaysia, dan dari situ justru banyak pengalaman yang lebih berharga lagi karena mindset yang kita bawa dari sini kemudian itu bisa pelan-pelan kita beradaptasi dengan mindset teman-teman yang ada di Malaysia itu, yang rupanya di Malaysia itu khususnya di UTM ya, di UTM itu ada 32 negara loh yang ikut sebagai mahasiswa di negara di kampus itu, dan ini sesuatu yang menurut saya itu sangat internasionalisasi sekali gitu ya, dan itu yang saya coba untuk bawa ke kampus ini, bagaimana menginternasionalisasi kampus itu. Ya, itu tadi ya. Itu pengalaman saya selama jenjang pendidikan. Jadi walaupun mantan ya penjual kue ya Pak Dekan. Ya, pernah saya jadi tukang batu juga. Jadi tukang batu, sehari-hari ini tukang Cuci mobil di bawah kolong jembatan. Ya, pernah, itu semua pernah saya lalui. Itu luar biasa dan memberi semangat tentu. Ya. Kemudian Pak Dekan, sebelum jadi dekan kan Bapak kan pernah jadi wakil dekan 3 kalau saya nggak salah. Iya, sebelumnya ya betul. Pernah menjadi Kaprodi, Kaprodi, ya. pendidikan bahasa Inggris. Betul. Gitu. Itu sepulang dari Malaysia atau? Oke, jadi saya 2005 saya selesai di Jogja, kemudian 2006 saya diminta untuk membantu Pak Andi Sukri, Pak Dr. Andi Sukri Samsuri. Ya. Beliau waktu itu di fakultas sebagai dekan ya kalau nggak salah waktu itu. Saya diminta sebagai wakil dekan 3. Kemudian 2008 saya tinggalkan, saya pulang itu sudah tidak ini lagi. Di tengah saya beraktivitas akademik di Malaysia, saya diminta untuk sebagai kaprodi di pendidikan bahasa Inggris. Nah itu proses yang saya ini kan, kemudian setelah selesai balik ke, ya cukup lama juga sih untuk bisa selesai di program S3 itu, karena mungkin kultur atau budaya akademik kita di Indonesia ini agak sedikit berbeda lah ya, khususnya kita di Makassar ini agak sedikit berbeda dengan academic culture yang ada di Malaysia sana, sehingga perlu adaptasi yang sangat kuat yang ini sehingga bisa selesai. Tapi rupanya walaupun itu tidak sesuai target ya, artinya kalau ditargetkan 3 tahun atau 4 tahun, saya sampai 5 tahun lah gitu ya. Tapi dari proses itu banyak hal yang saya perolehi.
dari beradaptasi di Malaysia itu sangat luar biasa. Sampai beberapa kali kami mengundang profesor dari Malaysia itu untuk menjadi pembicara di kampus ini, kemudian justru membuka ruang untuk berkolaborasi antara kampus-kampus Muhammadiyah khususnya dengan Malaysia, khususnya di Universitas Teknologi Malaysia waktu itu. Oh iya, betul, luar biasa. Sisi lain Pak Dekan ini selama Bapak menjabat, ini kan periode kedua Bapak ya? Iya, Di masuk Bapak, kedua. Pak Dekan itu dilantik kalau saya nggak salah tahun 2018 yang lalu periode pertama ya? 2017 ya. Sekarang udah masuk periode kedua. Ada sisi yang unik nih Pak Dekan ini yang saya lihat di FKIP Universitas Makassar. Lahirnya FKIP Peduli. Ya. FKIP Peduli ya, ya, simbolnya FKIP Peduli. Saya sih melihatnya gini loh, Pak Dekan, nggak semua orang melihat itu apa sih yang ingin Pak Dekan capai dari FKIP Peduli ini. Padahal kita kan konsennya di bidang pendidikan. Repot mengurus mana betul, kemudian akreditasi, kurikulum dan lain-lain. Tapi hal yang menarik karena Bapak masih ingin bertanggung jawab dan melahirkan ini, menciptakan sebuah wadah namanya FKIP Peduli. Baik, kalau bicara FKIP Peduli itu kami lahirkan atas dasar pemikiran Muhammadiyah kan punya gerakan ta'awun untuk negeri. Nah, itulah yang kemudian kami elaborasi di FKIP ya, di FKIP ini ya, untuk kita jadikan sebagai gerakan kepedulian kita di FKIP ini terhadap sesama anak bangsa paling tidak. Ya, bentuk-bentuk aktivitas yang kita lakukan selama munculnya FKIP Unismu Peduli ini itu kita menghadirkan diri ini ya, teman-teman khususnya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Seperti di Palu. Ya, Palu kemarin kita mengirim teman-teman untuk melakukan pendampingan ya. Waktu itu kami konversi dari P2K ya, jadi P2K kebencanaan kami istilahkan. Kemudian sebelum Masamba itu malah kita ketika banjir di Goa itu kita juga turun. Kemudian di Masamba di Masamba bahkan beberapa kali kita turun. Kemudian Sulbar, ketika bencana di Sulbar juga kita turun. Nah, dari situ kemudian kami ketika proyek pertama kan itu belum kita punya jargon apa gitu ya, masih mengajak orang ayo ke FKIP gitu. Nah, setelah mengkaji bentuk kepedulian kita ini dengan kepedulian FKIP ini terhadap kemanusiaan, proses perjalanan dari Sulbar itu, dari lokasi bencana ke Makassar itu kemudian kami diskusi dan memunculkan jargon baru, Empowering Minds into Humanity. Nah, itu konsepnya sederhana sebenarnya kalau kita mau mengkaji. Empowering Minds ini bagaimana kita menguatkan pemikiran para mahasiswa kita yang notabene adalah calon guru dan juga alumni kita yang memang sudah berprofesi sebagai guru, untuk mampu menguatkan dirinya sebagai guru yang profesional, sosok guru yang utuh, sosok guru yang handal, sosok guru yang bisa diteladani, dan juga into humanity ini itu bagaimana dia mampu untuk beradaptasi dan peduli, punya kepekaan terhadap sesama manusia. Nah, itulah pemaknaan sederhana yang kami maknai dari Empowering Minds into Humanity itu, sehingga kita berharap teman-teman dosen, teman-teman staf yang ada di FKIP dan juga seluruh sivitas akademika yang ada di FKIP ini bisa memaknai Empowering Minds ini yang punya kepedulian terhadap sesama. Bukan hanya bencana alam saja, tapi bencana non alam juga seperti COVID ini misalnya. COVID ini kan bagian dari COVID-19 ini adalah bencana non alam, dan ini kita harus punya kepedulian terhadap sesama, bagaimana saling mengingatkan dan seterusnya. Bahkan di awal-awal COVID tahun 2020 kemarin, gerakan yang kita lakukan ketika teman-teman ini susah untuk pulang kampung, teman-teman susah, kita mengumpulkan donasi, bagaimana caranya mereka bisa kita bagikan sembako. Alhamdulillah waktu itu saya ingat ada 750 paket sembako yang kita bagi kepada teman-teman mahasiswa FKIP yang tidak sempat pulang waktu itu. Yang COVID Yang COVID itu. Betul. Kemudian hal lain yang kita lakukan di COVID tahun kemarin itu, di awal-awal COVID itu kan kita bagi masker, kemudian macam-macam lah APD gitu ya, alat pelindung diri yang kita share ke puskesmas dan juga rumah sakit yang memang menurut kami itu mereka butuhkan gitu. Nah, kami berupaya untuk selalu hadir dalam konteks-konteks
kemanusiaan itu bukan untuk melampaui apa yang sudah ada di Muhammadiyah, tapi paling tidak kami menjadi bagian dari itu. FKIP ada. FKIP ada untuk itu gitu. Jadi kami berusaha selalu untuk hadir ketika ada kondisi-kondisi yang memungkinkan. Itu ketika bicara persoalan kemanusiaan, maka kami akan mencoba untuk menghadirkan diri di situ. Baik, Pak Dekan, ini luar biasa. Saya pikir gara-gara di tengah kesibukan mengurusi ya akreditasi dan lain-lain, kita masih sempat. Ya, dan itu juga saya kira secara akademik kami juga tidak tertinggal. Periode pertama kemarin, alhamdulillah dari 11 prodi ada 4 prodi kita yang sudah terakreditasi A. Kemudian ada yang B ya walaupun masih ada yang C karena itu masih baru gitu ya. Dan ini kita berupaya untuk terus memaksimalkan bagaimana supaya secara kualitas ya, saya nggak bicara kuantitas ya, secara kualitas FKIP ini bisa bersaing dengan, ya bukan bersaing tapi bisa hadir bersama dengan LPTK lain untuk duduk bersama, untuk berjalan bersama untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Bukan hanya pendidikan yang formal saja, tapi non formal pun kita harapkan seperti itu. Jadi bisa hadir bersama untuk melahirkan guru, calon-calon guru yang memang itu kita harapkan lebih profesional yang bisa dibutuhkan di dunia kerja gitu. Baik, Pak Dekan. Ini masih di FKIP dulu nih, satu segmen lagi Pak Dekan. Selain membantu korban bencana, kemudian ya kemanusiaan, ini ada yang menarik. Katanya Pak Dekan menyiapkan nih beasiswa untuk seperti siapa sih yang mau disiapkan itu ini FKIP ini bukan FKIP tapi FKIP peduli katanya menyiapkan beasiswa bagi siapa lah. Kemudian bentuk donasi beasiswa dari mana, diambil dari mana? Ya memang untuk periode ini ya kami dengan jargon itu tadi yang ini empowering minds into humanity ini kami mencoba untuk mendesain memberikan beasiswa kepada calon-calon pendidik ya khususnya yang mahasiswa baru tentunya ya yang memilih prodi yang ada di FKIP ini ya. Jadi di FKIP itu ada 11 prodi, ada 11 prodi. Jadi mereka bisa memilih salah satunya. Nanti kami seleksi berdasarkan itu tingkat kekadaran mereka di calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru, bukan mahasiswa yang sudah aktif, yang sudah ada, tapi itu calon mahasiswa baru. Yang mau masuk Unismu dan memilih. Betul, masuk Unismu dan memilih FKIP. Kemudian tentu juga persyaratannya itu adalah kadar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mengapa kami memilih kadar IPM? Karena ini yang kita akan siapkan untuk ya paling tidak dengan nawaitu kita di FKIP Peduli ini untuk menyiapkan mereka sebagai kader unggul Perserikatan Muhammadiyah. Itu yang kita harapkan. Jadi mereka kita akan berikan beasiswa selama 4 tahun ya, selama 4 tahun. Jadi kita berharap mereka bisa graduate on time, selesai tepat pada waktunya, dan juga beasiswanya itu bentuknya hanya satu, itu beasiswanya hanya SPP tok saja. SPP. Persoalan living cost-nya apa segala macam ya tentu mereka bisa mengusahakan, tapi SPP-nya yang per semester itulah yang kita upayakan untuk di-share kepada mereka. Dan sumber donasinya ini ini yang menarik karena sumber donasinya ya dari dosen-dosen, dari staf FKIP dan seterusnya yang memang punya kepedulian untuk itu. Jadi itu kita buatkan kotak amal ya, kayak semacam kotak amal gitu. Kemudian ya terserah teman-teman masukin 5.000, 1.000 dan seterusnya. Nanti itu kemudian kita kumpul, itu yang kita akan upayakan untuk bisa kita salurkan kepada siapa yang terpilih nanti. Tentu kita akan melakukan seleksi juga ya, tidak karena kalau tidak ada seleksi wah ini semuanya mau tentu ya, semuanya mau tentu. Dan ini kita akan mulai tahun ini ya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menunjuk, merekomendasi lah paling tidak ya, pimpinan-pimpinan IPM, apakah pimpinan wilayahnya atau pimpinan daerahnya atau pimpinan cabangnya, untuk kemudian kami lakukan seleksi. Seperti itu terkait dengan beasiswa FKIP Unismu Peduli. Itu atas nama FKIP Peduli kan? Yes, itu atas nama FKIP Unismu Peduli. Baik Pak Dekan, itu informasi yang penting saya pikir. Nah, segmen terakhir ini Pak Dekan, sedikit mungkin berbicara tentang FKIP, selain pandangnya, kesejarahannya gitu. Iya. Terus ya mungkin aja capaian-capaiannya dari sampai hari ini di Bapak Dekan ini kan nggak tahu Dekan yang berapa sekarang di saya nggak tahu ya, nanti saya coba urut berdasarkan nama, saya hanya ingat namanya saja sebenarnya. Silakan Pak. Jadi FKIP ini
sebenarnya lahirnya kalau mau bicara tahun kelahirannya itu sama dengan hadirnya Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Itu tahun 1963. Itu ya usianya kurang lebih 58 tahun. Kemarin kita bilang 58 tahun. FKIP itu tidak serta-merta dengan nama FKIP. Itu berawal dari FKSS kalau nggak salah. Kemudian berubah lagi bentuk namanya, kemudian pada akhirnya FKIP gitu. Dan itu berawal di kampus Unismu yang di Jalan Ranggong. Kemudian setelah tahun 91 92 itu baru berpindah ke sini. Nah, yang dekan yang saya ingat itu ya Pak Rum, Pak almarhum, kemudian Pak Arsad ya, Haji Arsad, kemudian almarhum Pak Nasir Hamdat, kemudian ya yang masih hidup hari ini kan Pak Haji Arsad, kemudian Prof Irwan gitu ya, kemudian Pak Andi Sukri, Pak Andis, itu yang masih ada, yang saya ingat saya ya, yang pernah menjabat, Pak Syukur Hak, saya ingat saya itu pernah juga menjadi pejabat dekan di tempat ini. Dan saya kira beliau di masanya juga punya rintisan yang sangat luar biasa untuk mengembangkan fakultas ini tentunya ya. Sangat punya ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat luar biasa, yang sangat monumental, bagaimana bisa menghadirkan FKIP ini di tengah masyarakat. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri ya, dari periode ke periode kepemimpinan para senior-senior kita ini, orang tua kita ini, itu banyak hal yang kita bisa perolehi. Misalnya salah satunya misalnya ketika di zamannya Pak Nasir Hamdat atau siapa gitu yang sebelumnya ya, itu ada program D2 PGSD berasrama dan itu sangat luar biasa peminatnya. Nah, sampai hari ini kan kita punya program S1 PGSD dan itu alhamdulillah sudah terakreditasi A. Dan ini kita harapkan secara terus-menerus ya, FKIP ini bisa terus bangkit, bisa terus maju dan bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Kami ini membuka ruang kolaborasi, bukan ruang kompetisi. Ruang kolaborasi dengan siapa saja, baik itu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, ya apatah lagi perguruan tinggi Muhammadiyah, ya. Ini yang kita harapkan akan terus kita kembangkan di FKIP, ya. Kemudian ketika zamannya Pak Andis, ya, sebelum saya, itu juga banyak program yang telah beliau lakukan, ya, dengan menghadirkan berbagai program studi yang ada. Kemudian di zamannya Prof Irwan juga, itu juga banyak hal-hal yang telah beliau lakukan semua. Jadi apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ini, tentunya kita tinggal bagaimana mengembangkan, mempertahankan yang baik-baiknya, kemudian mengembangkan untuk bisa lebih maju tentunya. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan gini, kita FKIP hadir bukan untuk berkompetisi, tapi bagaimana kita hadir untuk berkolaborasi ya. Karena ini tuntutan abad 21 bukan kompetisi. Nah, ya, itu collaboration gitu ya. Yang ada 4C dalam abad pembelajaran abad 21 itu salah satunya adalah kolaboratif. Nah, kami hadir hari ini, kita hadir di FKIP ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman untuk pengembangan ya, tentunya berkolaborasi untuk saling memajukan ya, antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, antara satu LPTK dengan LPTK yang lain tentunya. Itu yang kita harapkan. Baik Pak Dekan, sesi segmen terakhir ini saya minta Pak Dekan berikan closing statement mungkin buat para pemirsa podcast FKIP Unismu Makassar dan FKIP ke depan memajukan dan dibersamai. Ya, jadi catatan di era yang serba digital saat ini, saya pikir Pak Dekan tantangannya sungguh berat dan luar biasa. Ya, oke. Karena FKIP itu kan orang menyimbolkan sebagai fakultas yang akan melahirkan calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan, calon guru lah gitu ya. Nah, kita berharap bahwa dengan hadirnya kami di sini, ini betul-betul kami akan memaksimalkan diri gitu ya, akan memaksimalkan diri untuk bisa melahirkan calon-calon guru profesional, calon-calon tenaga kependidikan yang profesional. Mengapa calon tenaga kependidikan? Karena kami punya jurusan atau program studi teknologi pendidikan yang itu memang orientasinya untuk menjadi tenaga kependidikan ya, dan lebih banyak berorientasi kepada ya istilahnya teknologi terpadu gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan nanti bisa dilahirkan di situ. Dan tentu kami mengajaklah
ya kaum milenial, anak-anak kami, adik-adik kami yang punya cita-cita, yang punya impian untuk menjadi sosok guru yang utuh, untuk menjadi sosok guru yang diteladani. Kami menunggu Anda di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Silakan Anda memilih satu di antara 11 program studi yang ada di kami. Nanti Anda bisa mengunjungi website di PMB itu. Ada di mana-mana informasinya, tinggal bagaimana caranya Anda untuk sesuai dengan minatnya. Jadi harapan saya ya secara pribadi dan secara kelembagaan kepada adik-adik kaum milenial ini yang punya keinginan untuk menjadi guru, untuk menjadi sosok sejati, sosok teladan yang bisa diteladani sebagai sosok pendidik, silahkan mendaftar di FKIP. Kami tunggu Anda. Kita akan bersama untuk menjadikan Anda guru-guru yang profesional ke depan, guru-guru yang dirindukan, guru-guru yang tentu akan menjadi garda terdepan dalam pembangunan pendidikan di Republik ini. Saya kira itu saja Pak Ahil. Terima kasih. Sekali lagi kita berharap ini ya. Ini FKIP satu di antara 7 fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Silahkan Anda mengklik saja, nanti ada informasinya, klik pmb.unismu.ac.id di situ ya, silahkan. Nanti tinggal milih, tapi memilihnya sesuai dengan hati nurani, jangan karena paksaan gitu ya. Jangan karena orang tuanya memaksa Anda mau jadi guru, kemudian Anda harus terpaksa gitu. Tapi betul-betul bahwa mereka nggak punya bakat jadi guru. Ya, itu betul-betul harus dari dalam dirinya, sehingga itu bisa dijalani dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dekan atas waktunya hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung kembali di podcast. Jangan bosan-bosan loh Pak Dekan. Siap, insyaallah ya. Ini hari kita berbicara mungkin selayang pandang, besok-besok kita berbicara tentang pendidikan. Ya, banyak hal yang saya kira perlu kita diskusikan tentang pendidikan kita hari ini. Mungkin di segmen yang lain, bagaimana wajah pendidikan Indonesia ke depan menurut versi Pak Dekan ini ya. Yang tukang bantu dulu katanya. ya berjual kue, tapi alhamdulillah syukur Pak Dekan. Bapak bisa mengambil program S3 bahkan di luar Indonesia dan saat ini menjabat dekan. Para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, para pecinta podcast FKIP Unismu Makassar, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin semua yang membersamai kami di podcast tercinta kita di FKIP Unismu Makassar. Di segmen berikutnya kita akan lebih membahas tuntas lagi hal-hal yang menarik. Di podcast ini Pak Dekan, karena Pak Dekan hadir, nanti tamu-tamu saya mungkin agak beragam Pak Dekan. Mungkin kami akan panggil alumni-alumni yang sudah punya prestasi di luar, atau alumni-alumni atau mahasiswa kita yang mungkin saat ini bercerita keluh kesah sampai di FKIP Unismu Makassar. Banyak hal yang akan kita munculkan di podcast ini. Bisa hadirkan aktivis, adik-adik pengurus HMB mungkin kita juga undang, para pengurus BEM, UKM juga ada. UKM, dan untuk meramaikan podcast kita. Saya pikir untuk segmen hari ini cukup sekian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dekan. Terima kasih banyak kepada para pemirsa podcast FKIP Unismu Makassar dimanapun berada. Salam FKIP berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.